untuk membahas terkait praktik aborsi yang diungkap oleh Polda Bali, kita akan segera bergabung dengan Kombes Pol Satake Bayu, Kabid Humas Polda Bali untuk berbincang tentang hal ini. Ya, selamat siang Pak Bayu. Ya, selamat siang Mbak Lydia. Salam Ya. presisi. Salam presisi. Ya, Pak Bayu, seperti apa kronologi sehingga kasus ini bisa diungkap oleh Polda Bali? Ya, yang pertama awalnya memang dari informasi dari masyarakat tentang praktek aborsi di media sosial, kemudian kita lakukan penyelidikan melalui browsing di internet. Kita dapat nama yang bersangkutan, yaitu Dr. Arik di internet tersebut. Kemudian juga kita mendapatkan alamat yang bersangkutan juga. Kemudian pada tanggal 8 bulan Mei ini 2023 pada pukul 21.30 kita datangi ke tempat praktek tersebut dan kita dapatkan yang bersangkutan dan juga ternyata yang bersangkutan baru selesai melakukan praktek aborsi. Ada seorang sepasang kekasih di sana, remaja dan juga pembantu rumah tangga. Kemudian yang ketiga tersebut kita jadikan saksi dan dokter tersebut yang mengaku bernama KAW umur 53 kita amankan di Polda Bali. Demikian tuh kronologisnya. Nah, selain dari laporan masyarakat, apakah sebelumnya ada korban atau pasien yang pernah melapor kepada polisi? Kalau untuk melapor itu tidak ada, ya. Sebelumnya pun tidak ada, tetapi kita dari hasil pemeriksaan tersangka, yang bersangkutan itu memang sebelumnya sudah pernah dilakukan tahanan, jadi tahanan ataupun ada putusan dari pengadilan di tahun 2026 yang bersangkutan itu sudah pernah ditahan selama 22 tahun setengah. Kemudian di tahun 2009 yang bersangkutan sudah pernah ditahan selama 6 tahun. Ditahan dengan kasus yang sama ya Pak ya? Ya betul, yang bersangkutan memang kasusnya sama, yaitu praktek aborsi. Praktek aborsi. Nah pertanyaannya, apakah tersangka ini memang seorang dokter atau hanya berakting atau dia hanya berpura-pura sebagai seorang dokter? Yang bersangkutan penyampaiannya adalah dokter gigi, tapi kita koordinasikan dengan Ikatan Dokter Indonesia, yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai dokter. Tidak terdaftar sebagai dokter. Ya, dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, siapa saja pasiennya atau datang dari kalangan mana saja, Pak Bayu? Dari penyampaian tersangka dan juga datanya yang didapat, rata-rata adalah usia produktif, yaitu remaja yang datang ke tempat praktek ini dalam kondisi hamil usia muda. Demikian, Pak. Kalau yang saya baca di beberapa media online, sebetulnya sang tersangka ini ingin membantu para pasien yang masih umurnya masih muda karena dia mengkhawatirkan masa depan mereka, tapi ternyata bantuannya dengan cara yang salah ya. Nah, ya, kemudian betul. Tarif yang dokter ini patok atau pasang itu seperti apa, Pak Bayu? Ya, yang datang ke sana memang rata-rata kan berusia muda, remaja. Kemudian datang ke sana memang dokternya menyampaikan ada belas kasihan kepada seorang yang datang ke sana, itu akhirnya yang bersangkutan bersedia melakukan aborsi. Dan praktek ini dipatok dengan harga 3.800.000 sekali melakukan praktek aborsi. Nah, selama sang tersangka ini berpraktik sebagai membuka jasa aborsi, sudah berapa pasien yang dia tangani hingga sebelum dia ditangkap? Betul. Yang bersangkutan cukup banyak aja di data itu kita peroleh hampir 1.338 itu yang datang ke sana dari April 2020 itu terdata sekian, Pak. 1.338
pasien yang datang ke tempat tersebut. Ya, dari pengakuan tersangka dari mana dia belajar cara atau metode menggugurkan kandungan ini, sedangkan dia juga tidak jelas ya sebagai dokter gigi bahkan dan juga tidak terdaftar sebagai dokter. Ya, yang bersangkutan mempelajari di internet ya, dan juga buku-buku terkait tentang kedokteran, sehingga yang bersangkutan belajar secara otodidak terkait tentang aborsi. Nah, Ya. kemudian proses hukuman atau proses seperti apa yang sedang dijalani tersangka saat ini, Pak Bayu? Ya, yang bersangkutan sekarang sudah diamankan di rutan Polda Bali dengan kita beri pasal yang berlapis, yaitu pasal 77 terkait Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu praktek kedokteran, dan juga pasal 78 dari 77 dan 78 undang-undang yang sama, kemudian pasal 194 di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait tentang kesehatan. Di sana ancamannya adalah 10 tahun dan dendanya 10 juta. 10 juta. Nah, apakah Ya, apakah status dia sebagai residivis dengan kasus yang sama dapat memperberat hukumannya nanti? Ya, setidaknya kita berharap dari pengadilan nanti setelah kita ajukan ke kejaksaan, kemudian proses di pengadilan, supaya hukumannya lebih berat. Karena yang bersangkutan sudah ini yang ketiga kali, dari 2006, 2009, dan sekarang 2023. Ya, karena ada pernah satu pasien yang meninggal ya Pak ya, dari Ya. hasil praktik aborsi ini. Oh ya, betul Mbak. Baik, terima kasih Kombes Pol Satake Bayu, Kabid Humas Polda Bali yang sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, salam presisi. Salam presisi Mbak.